Apakah kalian pernah mendengar tentang ular naga? Bagaimana ular naga dalam perspektif Islam? Apa hubungan ular naga dengan istana iblis dan mengapa Rasulullah SAW pernah menyebut ular penjaga singgasana iblis? Tonton video ini sampai akhir karena apa yang akan Anda dengar tidak sekedar mitos, namun serpihan dari sejarah tersembunyi yang selama ini tidak banyak diungkap. Sebelum lanjut, klik like, subscribe, dan share agar syiar Islam terus menyebar. Sahabat beriman, naga dikenal hampir di seluruh kebudayaan dunia. Di barat, ia dituliskan sebagai monster jahat yang harus dibunuh. Namun di timur, terutama di Tiongkok, naga adalah simbol kekuatan, kejayaan, dan keberuntungan. Tak tanggung-tanggung, para kaisar Tiongkok dahulu memakai lambang naga sebagai simbol ilahi. Tapi, pernahkah kita bertanya, dari mana asal mula cerita tentang naga itu? Apakah hanya khayalan, atau sebenarnya punya akar sejarah dari alam gaib? Dalam beberapa riwayat, disebutkan bahwa ular dulunya adalah makhluk berkaki 4, tampak indah dan megah, bahkan mirip dengan naga yang kita kenal dalam kisah mitologi. Dahulu, ular ini hidup bebas di surga, namun semuanya berubah ketika makhluk ini diperalat oleh iblis. Diriwayatkan bahwa ketika Allah melarang Adam dan Hawa mendekati pohon larangan, iblis ingin masuk ke surga untuk menggoda keduanya. Tapi para malaikat penjaga menghadangnya. Lalu muncul seekor ular berkaki 4 yang tampak tak mencurigakan. Iblis membujuk ular tersebut untuk menyelundupkannya masuk ke dalam surga melalui mulutnya. Dan benar saja, dengan cara itulah iblis berhasil masuk, mendekati Adam dan Hawa, dan menggoda mereka hingga melanggar larangan Allah. Setelah kejadian itu, Allah murka. Adam dan Hawa diturunkan ke bumi dan ular mendapatkan kutukan besar. Kakinya dihilangkan, ia dijadikan makhluk melata di tanah, dihina hingga akhir zaman. Namun tidak semua ular bernasib sama. Sebagian dari mereka yang tetap menjadi sekutu iblis diberi kekuatan dan kedudukan khusus. Mereka menjadi penjaga istana iblis, di antara mereka ada yang dikenal sebagai ular naga. Dalam hadis yang diriwayatkan Imam Ahmad, Rasulullah SAW bersabda tentang Ibnu Sayyad, seseorang di masa beliau yang dikenal memiliki kemampuan kasyaf setani atau mata batin yang mampu melihat alam jin. Ketika ditanya apa yang ia lihat, Ibnu Sayyad menjawab, "Aku melihat singgasana besar di atas lautan, dikelilingi oleh ular-ular." Rasulullah SAW bersabda, "Dia telah melihat singgasana iblis." Ular-ular itu bukan merupakan sembarangan ular. Mereka adalah makhluk gaib dalam rupa naga, penjaga setia dari istana iblis yang penuh tipu daya. Tidak berhenti di situ, ular dan naga telah menjadi simbol penting dalam berbagai aliran spiritual sesat dan ilmu gaib. Contohnya dalam praktek Kundalini, di ajaran esoterik timur, kekuatan spiritual diibaratkan seperti ular yang tidur di dasar tulang belakang, yang harus dibangkitkan untuk mencapai kekuatan supranatural. Ular pun banyak dijadikan simbol keberuntungan, lambang bela diri, merek dagang, bahkan patung yang disembah. Padahal menurut Islam, ular yang dulu pernah mendapat jaminan dari iblis adalah makhluk yang dikutuk oleh Allah. Rasulullah SAW bahkan bersabda, "Bunuhlah ular dimanapun kalian menemukannya." Hadis riwayat Ibnu Abbas. Sahabat beriman, dunia hari ini sering mengagungkan simbol tanpa mengetahui asal-usulnya. Banyak yang menganggap naga adalah pembawa hoki, penjaga rumah, atau energi positif. Padahal di balik semua itu ada sejarah panjang pengkhianatan, tipu daya iblis, dan kutukan dari Allah. Semoga pengetahuan kita terbuka.